البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis was-samanun. Hadis yang ke-85. Masih terkait dengan apa ini? Berfatwa dengan isyarat. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baik. Sanadnya di sini Al-Makki bin Ibrahim, kunyahnya Abu Sakan. Kata Al-Hafidz, dia termasuk guru besarnya Imam Bukhari, termasuk guru yang umur panjang, sangat tua. Makanya Imam Bukhari di antara sebab beliau mendapatkan sulasiat antara Imam Bukhari dengan Nabi hanya 3 orang saja jaraknya. Di antaranya adalah ini, guru yang sudah sangat tua ini, Makki bin Ibrahim, siqatun sabtun, muttafaqun ala siqatih, disepakati beliau siqah. Baik. Beliau Abu Sakan al-Balkhi al-Hanzali. Qal akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. Tak disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib tentang kunyah beliau, Hanzalah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Dan beliau sudah pernah kita lewati di awal kitab yang kedua. Kitab apa itu? Di Sahih Bukhari, Kitabul Iman, hadis yang ke-8. Nah ini ada Hanzalah bin Abi Sufyan. Sekarang muncul lagi hadis yang ke-85. Memang tak banyak riwayat beliau dibanding dengan beberapa yang lain. Beliau adalah apa? Ma'al Makki. Beliau orang Mekah, siqah. An Salim, Salim Maula Ibni Umar. Beliau adalah Abu Umar dan juga dikenal dengan Abu Abdillah. Boleh Abu Umar, boleh Abu Abdillah, Al-Madani Al-Fatih As-Siqah. Dan beliau asbatun nasfi bin Umar. Baik. Qal sami'tu Abu Hurairah. Saya mendengar Abu Hurairah. Ini adalah nomor 1 di dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yuqbadul ilm, ilmu akan dicabut, Allahul musta'an, wa yadharul jahl wal fitan, kejahilan dan kekacauan akan bermunculan, wa yaksurul haraj, dan akan banyak haraj. Haraj ini dia asalnya adalah dari bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, maknanya qatl, pembunuhan. Tayyib, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Wahai Rasulullah, haraj itu apa? Faqala hakadha biyadih. Maka Rasulullah melakukan yang demikian ini dengan tangan beliau. Qala maksudnya fa'ala, melakukan. Faharrafaha, menggerakkannya, miringkan tangannya. Ka'annahu yuridul qatl, seakan-akan Nabi menginginkan apa? Maksudnya adalah pembunuhan. Baik. Nah, sisi pendalilannya yang akhir-akhir itu. Jadi di sini Rasulullah SAW menceritakan apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Berarti ini adalah tanda kenabian dan sudah semakin banyak bukti tentang itu. Sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa kes peperangan, pembunuhan, pembantaian, pembakaran dan sebagainya. Apalagi kes yang terakhir ini masalah apa itu Covid. Boleh jadi memang ada yang sengaja membuat itu ataupun apa, kita tak tahu. Yang pasti beberapa banyak orang mati dengan sebab ini atau gabungan dengan sebab yang lain. Sudah banyak pembunuhan. Jadi ini memang tanda-tanda benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan perkara gaib. Betul-betul beliau memang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Ini tanda kenabian. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Berapa banyak ulama 2 tahun ini yang wafat, belum sempat kita mendapatkan banyaknya ilmu mereka. Padahal mereka ulama-ulama besar, kecuali yang
yang bukan dari ahlu sunnah tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang ahlu sunnah ilmunya banyak sekali, mungkin kita baru jumpa sekali dengar satu dua ilmu yang lain tak sempat kita dengar, banyak ilmu yang dicabut. Maka ini peringatan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Kalau memang masih ada kesempatan mendengarkan rekaman-rekaman ulama, kita dengarkan itu. Kalau ada ulama datang di suatu tempat, kita berkunjung ke tempat itu, mencari ilmu mereka sebelum kesempatan itu dicabut. Sementara perjalanan menempuh ilmu, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu ini adalah menyebabkan kita dimudahkan ke surga. Kita tak mau dipersulit masuk surga. Na'udzubillah kalau masuk surga sulit. Baik. Kita ingin masuk surganya itu dipermudah. Di antaranya adalah kita rajin mendatangi majelis ilmu. Wa yadharul jahl wal fitan. Kata Al-Hafidz, ini konsekuensinya. Tatkala ilmu semakin sedikit, tatkala orang yang menyuarakan kebenaran itu semakin sedikit, maka kejahilan akan semakin berkembang di mana-mana. Sehingga kekacauan juga akan semakin berkembang. Sebagaimana ilmu dan kebenaran itu menyebabkan umat itu berjalan di atas kebaikan, di atas ketentraman, maka ketika ilmu semakin surut dan berkurang, maka tentunya kekacauan akan semakin berkembang. Ini adalah konsekuensi, kata beliau. Wa yaksurul haraj. Kekacauan akan membawa kepada dampak yang berikutnya, akan banyak pembunuhan, terjadi pembunuhan banyak sekali. Dulu tatkala di Syria masih banyak ulama ahlu sunnah, maka Syria negara yang sangat mulia dan sangat agung. Tetapi tatkala ulama semakin banyak yang wafat, bahkan ulama diperangi, bahkan orang Syiah Rafidhah yang di sana, belum lagi khawarij-khawarijnya, akhirnya yang terjadi adalah banyak pembunuhan setelah ulama hilang. Kejahilan banyak, pembunuhan banyak. Berapa ribu orang yang mati di dalam 8 tahun ini di Syria memakai gas sarin atau yang lain-lain. Itu adalah hasil dari surutnya ilmu dan berkurangnya para ulama. Saya Albani waktu masih hidup di Syam pun sering diperangi, sering terpaksa berpindah-pindah negeri. Kasihan beliau. Ulama bukan dimuliakan, malah dihinakan dan disia-siakan. Setelah mati baru ditangisi, ketika hidup disia-siakan. Nauzubillah. Qil ya Rasulullah wa mal haraj. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu haraj? Kata para ulama, ini menunjukkan boleh sekali-sekala, bukan sering-sering, sekali-sekala kita menggunakan bahasa yang bukan Arab, bahasa orang kufar, yaitu apa? Habasyah makruf. Mereka adalah negara Kristian di masa Nabi, tapi boleh sekali-sekala. Seperti Rasulullah berkata kepada cucu beliau, ya Ummah Khalid, sanah, artinya adalah hasanah. Ini bahasa Habasyah. Jangan malah kita membiasakan diri kita, misalkan anak-anak kita dengar bahasa orang-orang kufar itu, nggak ada pahala, bahkan membuat hati semakin kacau. Tayyib, faqala hakadha. Dan ini menunjukkan para sahabat tatkala mereka tidak tahu makna suatu lafaz, mereka tanya kepada Rasulullah SAW yang menyebutkan lafaz itu. Qala, kata Al-Hafidz, ini tawassuk. Qala artinya fa'ala, dan itu banyak contohnya. Qala artinya fa'ala. Beliau melakukan dengan tangan beliau demikian. Faharrafaha, Rasulullah memiringkannya. Diriwayatkan di dalam, kalau tak salah riwayat Abu Awanah dan lain-lain, disebutkan oleh Al-Hafidz, riwayat yang lebih jelas yaitu apa? Mengisyaratkan dengan apa? Yaitu memotong leher. Berarti apa? Maksudnya adalah memang pembunuhan, leher terpotong dengan isyarat dengan tangan di leher. Makanya di sini rawinya mungkin apa? Abu Hurairah mengatakan ka'annahu yuridul qatl. Seakan-akan Nabi menginginkan, maksudnya adalah pembunuhan. Baik. Inilah sisi pendalilannya, menunjukkan boleh berfatwa dengan isyarat, yang penting isyaratnya itu dipahami oleh orang yang bertanya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.